Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita berada di edisi 19. Pada edisi ini kita mengerjakan latihan yang berhubungan dengan prasakata benda 2. Di sini kita diminta menerjemahkan 5 kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Itu bagian A, Indonesia Inggris, Indonesia Arab, ya. Kita diminta menerjemahkan 5 kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, dan di bagian B kita diminta menerjemahkan 5 kalimat pula dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Lebih sulit mana itu? Menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dibandingkan menerjemahkan dari bahasa Arab ke Indonesia. Bagi kita orang Indonesia yang bahasa ibunya itu bahasa Indonesia, lebih sulit menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dibandingkan dengan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, jadi tarif terjemahannya pun lebih mahal itu. Ya, lebih mahal. Nah, mari kita kerjakan bagian B dulu. Oleh karena ini lebih mudah, ya. Ini lebih mudah. Ini semuanya FKB 2. Coba lihat kata sifatnya itu 2. Berarti dia masuk FKB 2. Kalau FKB 1 kata sifatnya 1. Kalau lebih dari 1, FKB 2, ya. Tidak harus 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, dan seterusnya. Kemudian yang di garis bawah ini, itu kata benda yang merupakan kata inti atau yang dijelaskan dari FKB 2 ini. Coba kita lihat, al-qasru, apa artinya qasru? Al-qasru, bentuk ininya ini, bentuk nakirahnya qasrun. Qasrun artinya istana. Qasrun artinya istana. Ya, kemudian ada 2 kata sifat yang menjelaskan istana. Yang pertama qadim, beralif lam, ya. Qadim. Nah, ini sudah pernah muncul. Qadim itu lawan dari jadid. Ya, kalau jadid itu baru, maka qadim itu lama. Nah, saya masih ingat contoh yang digunakan dulu itu pasar lama, ya. Pasar lama. Kemudian kata sifat yang kedua al-jamil. Al-jamil itu bagus, cantik, ya, cantik. Jadi ada 2 sifat yang menjelaskan al-qasr. Yang pertama qadim, dalam hal ini beralif lam, al-qadim, tua atau lama, al-jamil, cantik, ya. Nah, kita lihat. Kata benda di sini muncul dalam bentuk ma'rifah beralif lam, ya. Nah, oleh karena itu kata sifatnya juga harus beralif lam, baik kata sifat yang pertama maupun kata sifat yang kedua. Oleh karena apa? Oleh karena kata sifat 1, kata sifat 2 harus selaras dengan kata benda. Kemudian kita lihat kata benda ini itu tampil marfu, ya. Maka kata sifat ini juga tampil marfu, ya. Nah, al-qasru atau qasrun itu mudzakkar, laki-laki. Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Ini pun laki-laki, ini pun laki-laki. Nah, jadi kata benda dengan kata sifat, 2 kata sifat setelahnya itu sudah selaras. Berarti ini sudah memenuhi syarat FKB 2. Nah, bagaimana menerjemahkannya? Kalau dia beralif lam, maka dia mengandung makna itu atau tersebut, dan itu ditampilkan di belakang, kan? Tapi kalau dia itu bertanwin, dia mengandung makna sebuah, seutas, dan sebagainya ditampilkan di depan, ya. Terjemahan kita mulai dari kata benda. Al-qasru, apa al-qasru tadi? Istana, ya kan? Ini kata bendanya, istana. Ini kata intinya.
Sifat yang pertama al-qadim. Al-qadim itu tua. Jadi istana tua. Sifat yang kedua al-jamil, cantik. Katakanlah cantik. Dalam bahasa Indonesia kalau ada dua kata sifat, maka setelah kata sifat yang pertama itu kita bubuhkan kata penghubung dan. Istana tua dan cantik. Kemudian oleh karena kata bendanya alif lam, maka itu istana tua dan cantik itu. Jadi itunya itu muncul di belakang. Nah, jadi istana tua dan cantik itu ma'rifah. Ya, istana tua dan cantik itu. Kalau saya mengatakan ini istana tua dan cantik itu, mitra bicara saya pasti tahu itu. Istana tua dan cantik yang mana. Kemudian yang kedua, ar-rajul. Ar-rajul itu laki-laki. Coba kita lihat apakah syarat FKW 2 sudah dipenuhi. Ar-rajul itu gendernya laki-laki. As-sakran juga laki-laki. Al-jawan juga laki-laki. Ini kata sifat yang berakhiran anu, ya kan? Anu mengacu pada pola fa'lanu. Kalau perempuan dari sakranu itu apa? Sakra, fa'la, sakra. Ini jawa. Nah, ini dia tampil laki-laki oleh karena ini laki-laki. Kemudian ini marfu oleh karena berharakat akhir dhammah. Ini pun marfu, ini pun marfu. Sudah selaras. Ya. Kemudian ketertentuan ini ma'rifah dengan alif lam, ma'rifah dengan alif lam, ma'rifah dengan alif lam. Dilihat dari sisi bilangan ini tunggal. Sudah oke. Okay. Nah, sekarang bagaimana menerjemahkannya? Terjemahkan dulu kata ininya, kata intinya atau kata bendanya. Ar-rajul. Apa arti ar-rajul? Laki-laki. Men. Laki. Sudah. Ini kata bendanya ya, laki-laki. Ini kata bendanya. Kemudian sebutkan kata sifat pertama. Kata sifat pertama sakran. Apa itu sakran? Sakran itu mabuk. Jadi laki-laki mabuk. Kemudian kata sifat yang kedua jawan. Jawan itu lapar ya. Lapar. Ada dua kata sifat dalam bahasa Indonesia itu dihubungkan dengan kata penghubung dan. Laki-laki mabuk dan lapar. Beralif lam. Berarti kata sandangnya itu. Jadi ar-rajulu sakranul jawanu artinya laki-laki mabuk dan lapar itu. Ya, laki-laki mabuk dan lapar itu. Oke, kemudian nomor 3. Kata bendanya zaujatun. Lihat zaujatun itu muannats. Oleh karena dia bertamar mutah. Karenanya dua kata sifat yang menjelaskan juga harus muannats. Salihatun tamar mutah, jamilatun tamar mutah. I'rabnya itu un. Ya, un. Perempuan, marfu. Dilihat dari sisi ketertentuan dia nakirah ya. Nakirah. Oleh karena dia bertanwin. Bagaimana kita menerjemahkannya? Kalau kata bendanya itu bertanwin, mulailah terjemahan itu dengan sebuah, seorang, seekor dan sebagainya. Tergantung arti kata zaujah. Zaujah ini sudah pernah muncul di edisi sebelumnya. Zaujah itu artinya istri. Ya, zaujah itu artinya istri. Ini kata benda status ini. Jadi dia bisa diubah ke dalam bentuk mudzakkar. Jadi istri, suami. Kalau suami itu hilangkan tamar mutah, kemudian huruf akhir diberi harakat ini zaujun. Zaujun itu suami, ya. Jadi istri, kita tulis istri. Istri. Kita mulai dari kata benda dulu, istri. Istri yang bagaimana? Istri yang salihatun. Ini pun sudah banyak digunakan dalam bahasa Indonesia. Istri yang salihah, ya.
Kalau suami yang soleh, istri solehah, istri solehah. Di samping solehah dia juga jamilah. Jamilah itu apa? Cantik. Di sini kita bubuhkan dan. Jadi istri solehah dan cantik. Ingat, kata sifat itu bisa dibubuhi yang, ya, walaupun tidak harus. Bisa pakai yang, istri yang solehah dan cantik. Kemudian dia bertanwin, nakirah, berarti seorang, ya. Seorang itu posisinya dalam bahasa Indonesia itu paling depan. Kalau itu posisinya dalam bahasa Indonesia paling belakang. Jadi alif lam ini kan paling belakang. Dalam bahasa Indonesia kalau tanwin itu paling depan. Ya, sebaliknya dalam bahasa Arab kalau itu posisinya di depan, al. Kalau tanwin itu posisinya di belakang, ya. Jadi seorang istri yang solehah dan cantik. Jangan lagi pakai itu, ya. Kalau sudah seorang nggak ada lagi itunya. Kalau sudah itu nggak ada lagi seorangnya. Ingat, kalau sudah nakirah tidak ma'rifah. Kalau sudah ma'rifah tidak nakirah. Kalau sudah bertanwin tidak beralif lam. Kan gitu kan? Ingat, alif lam dan tanwin itu bermusuhan, ya. Bermusuhan. Jadi tidak boleh seorang istri solehah dan cantik itu. Seorang istri solehah dan cantik. Kalau istri ini kita ubah menjadi suami, dia menjadi zaujun. Zaujun itu muzakkar, ya. Akibatnya ini solihun. Solihun, buang ta'al mudhahnya. Ini jamilun. Jadi zaujun solihun jamilun. Artinya seorang suami yang soleh dan tampan, ya. Oke. Kemudian al-qalamul ahmaru ar-rakhis. Rakhis sudah pernah muncul, ya, sudah pernah muncul. Ini qalam itu artinya pena, ya, pena. Kemudian kata sifat yang menjelaskannya ahmar. Ahmar itu warna, berarti pena merah. Ahmar itu merah atau pena yang merah. Ya, ini pilihan saja, ini optional, ya. Boleh pakai yang, boleh tidak. Pena merah. Kemudian rakhis. Rakhis itu apa? Murah. Murah. Kalau orang Arab belajar bahasa Indonesia, dia mengalami kesulitan di sini. Ini merah, ini murah, mirip, ya. Jadi dan. Jadi pena merah dan murah. Kata sandangnya apa? Kata sandangnya itu alif lam. Berarti itu. Pena merah dan murah itu dalam arti tersebut. Jadi bisa diganti itu dengan tersebut. Nah, kalau ini tadi seorang, ya. Nah, ini seorang. Begitu. Sudah. Ini ke sini, ya, agak naik dia. Oke, yang terakhir, matarun wasi'un nazifun. Matar wasi' nazif. Matar itu lapangan terbang, airport, lapangan terbang. Jadi matar itu lapangan terbang. Lapangan terbang atau airport. Bagaimana airport itu? Itu dijelaskan oleh kata sifat ini dan kata sifat ini. Wasi'. Wasi' sudah pernah muncul. Wasi'an, ya. Wasi' itu apa? Luas. Jadi matar lapangan terbang yang luas. Kita pakai yang di sini. Yang luas dan apa? Nazif. Nazif juga sudah pernah muncul. Lawan dari wasih. Wasih itu kotor, nazif itu bersih. Bersih, ya, bersih. Jadi lapangan terbang yang luas dan bersih. Kata sandangnya apa? Kata sandangnya sebuah. Oleh karena kata intinya bertanwin. Jadi sebuah lapangan terbang yang luas dan bersih. Nah, kalau soalnya kita ubah lapangan terbang yang luas dan bersih itu tinggal ini mengubah tanwin menjadi alif lam. Al-mataru
Ini pun begitu. Al-wasi'u an-nazifu. Ya. Nah, jadi tidak sulit. Jadi kalau konsep-konsep sebelumnya dipelajari dengan baik, ini nggak susah ini menerjemahkan ini, ya. Nah, sekarang mari kita terjemahkan kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Indonesia Arab. Ini bagi kita orang Indonesia lebih sulit ini menerjemahkan dari Indonesia ke Arab daripada dari Arab ke Indonesia. Sebuah berarti apa itu? Tanwin. Tanwin itu tempatnya di mana? Di depan. Ya. Itu alif lam, ya. Itu alif lam. Tempatnya di mana dalam bahasa Arab? Oh, ini tanwin. Sebuah ini posisinya di depan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Inggris di belakang. Tanwin itu. Ini al itu dalam bahasa Arab posisinya di depan, tapi dalam bahasa Indonesia posisinya di belakang, ya. Seorang itu tanwin, dalam bahasa Indonesia posisinya di depan, ya. Dalam bahasa Arab posisinya di belakang. Maksudnya di belakang kata benda, ya. Kemudian ratu Mesir cantik, kaya dan terkenal itu pakai alif lam, ya. Coba perhatikan. Di sini ada berapa kata sifat? Mesir ini kata sifat, ya. Jadi yang dimaksud dengan ratu Mesir, ratu berkebangsaan Mesir. Itu kata sifat itu. Bukan ini nama negara, ya. Nah, ini kebangsaan. Kemudian sifat yang kedua cantik, sifat yang ketiga kaya, sifat yang keempat itu terkenal. Jadi bagaimana merangkainya dalam bahasa Indonesia dulu, ya. Jadi setelah sifat pertama koma, setelah sifat kedua koma, jadi ada 2 koma itu, baru muncul sifat ketiga. Setelah sifat ketiga nggak ada koma lagi, langsung dan terkenal. Jadi Mesir koma, cantik koma, kaya dan terkenal. Kemudian itu alif lam, ya. Itu alif lam. Kemudian sebuah universitas tua dan terkenal, ya. Sebuah universitas tua dan terkenal. Universitas itu jami'atun. Dia berakhir dengan ta marbutah. Sebuah berarti universitasnya kita tanwinkan. Kemudian tua dan terkenal itu mengikuti universitas, ya. Nah, sekarang mari kita kerjakan. Nomor 1, sebuah cerita panjang dan menarik. Nah, kita mulai dari cerita dulu. Cerita itu kisah. Kita pinjam itu. Qissatun, ya. Qissatun itu cerita. Kemudian sebuah, berarti dia beralif lam. Oke. Dia beralif lam. Panjang itu apa? Lawan dari pendek. Panjang itu tawil, itu kata sifat, ya, tawil. Nah, oleh karena ini perempuan berta marbutah, maka panjang pun berta marbutah. Qissatun tawilatun. Bentuk laki-lakinya tawilun, tapi oleh karena kata bendanya ini yang berperan sebagai kata intinya itu perempuan, maka ini pun harus diperempuankan, harus diselaraskan. Qissatun tawilatun. Kemudian menarik itu, ya, katakanlah jamilah. Jadi jamilatun, ya, jamilatun. Di kata lain ra'i'atun juga bisa. Ra'i'ah. Ra'i'atun. Ini belum pernah muncul ini. Ra'i'atun. Ini menarik. Ini bahasa Inggris wonderful. Jadi lebih intens dari jamilah, ya. Jadi sebuah cerita panjang dan menarik, qissatun tawilatun jamilatun. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita pakai dan di sini. Di sini tidak perlu.
Tidak perlu qissatun tawilatun, dan tidak perlu ya. Walaupun kalau kita pakai dan waw itu ya tidak salah, tapi tidak perlu, cukup begini. Jadi qissatun tawilatun jamilatun. Oke, nomor dua, kata intinya atau kata yang dijelaskan itu sama dengan nomor satu. Cerita berarti qissatun. Qissatun. Kemudian kata sifatnya panjang. Oh, sama dengan di atas. Berarti tawil. Tapi kata sandangnya itu bedanya itu. Jadi oleh karena kata sandang itu, maka dia beralif lam. Itu kan alif lam. Al. Oleh karena masuk al, maka ini double dhammah itu berubah menjadi single dhammah. Jadi al-qissatu, kata sifat tinggal menyelaraskan saja dengan ini. Al-qissatu at-tawilatu ingat thaw itu huruf matahari, tawilatu. Kemudian menarik, al-jamilatu. Al-jamilatu. Jadi kalau kita baca terputus-putus, al-qissah, al-tawilah, al-jamilah. Tapi kalau kita baca bersambung, al-qissatut, jadi ini tidak dibaca ini. Alif sambungnya ini atau hamzah wasal ini. Al-qissatut tawilatul. Jadi ini langsung ke lam ya. Lamnya dibaca oleh karena jim itu huruf bulan. Al-qissatut tawilatul jamilah. Cerita panjang dan menarik itu. Oke, nomor tiga, seorang raja. Berarti rajanya bertanwin ya. Bertanwin. Raja itu apa? Sudah pernah muncul? Malikun. Ya, malikun. Kita beri bertanwin. Malikun. Mengapa malikun? Oleh karena seorang. Dia nakirah. Arab, perhatikan Arab, berkebangsaan Arab. Jadi Arab di situ menunjukkan kebangsaan, nationality ya. Berkebangsaan Arab itu Arabiyun. Arabiyun. Ini kata sifat. Berkebangsaan Indonesia, Indonesiun. Jadi saya orang Indonesia, ana Indonesiun. Kalau saya orang Arab, ana Arabiyun. Jadi kata sifat yang pertama itu ini. Arab di sini maksudnya berkebangsaan Arab. Arabiyun. Arabiyun. Oleh karena ini bertanwin, maka kata sifat ini bertanwin. Arabiyun. Arabiyun. Kemudian tampan itu jamil. Tampan itu jamil, laki-laki ya. Oleh karena ini laki-laki, jamilun. Ya, jamilun. Tidak perlu ada kata waw di sini. Waw itu dan ya. Tidak cukup saya Arabiyun, jamilun. Kemudian kaya itu ghaniyun. Letakkan lagi ghaniyun. Kita renteng saja. Ghaniyun. Ada lagi kata sifat. Dan adil. Tidak perlu kita masukkan kata dan di sini. Langsung saja adilun. Adilun. Jadi seorang raja, oleh karena ini bertanwin seorang ya. Oleh karena seorang ini bertanwin, seorang raja berkebangsaan Arab yang tampan, kaya dan adil. Jadi tidak boleh lagi pakai itu, oleh karena sudah seorang ya. Tidak boleh lagi pakai alif lam, oleh karena sudah pakai tanwin. Nomor 4, ratu. Ratu itu bentuk muannats dari raja. Kalau malikun raja, maka ratu bentuk muannats dari raja itu huruf terakhir difathahkan ya. Huruf terakhir difathahkan. Malika ya, malika. Setelah difathahkan huruf terakhir tambahkan dhamma marbutah. Apa ini?
apa apa harakat tamarbutuh ini sama dengan ini. Kalau ini ini pun Tetapi kata sandangnya bukan seorang. Kata sandangnya itu berarti ini kita tambahi alif lam. Gitu kan? Jadi al malikatu. Ya, al malikatu tidak boleh bertanwin setelah masuk alif lam. Al malikatu, kemudian ini jadi apa ini? Ini harus laras dengan ini ya. Ini perempuan, maka ini pun harus perempuan. Al-Arabiyatu. Al-Arabiyatu. Tidak boleh Al-Arabiyu, oleh karena ini ratu ini perempuan. Kata sifatnya juga harus perempuan, harus ditambahi tamarbutah. Al-Arabiyatu. Kemudian cantik, tidak boleh pakai jamilun, tambah tamarbutah. Al-Jamilatu. 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 Ya kan? Al-Jamilatu ini diperempuankan lagi. Al-Ghaniyatu. Al-Ghaniyatu. Ghaniyatu. Al-Ghaniyatu itu bentuk muannats dari al-Ghaniyu. Kalau Ghaniyun muannatsnya Ghaniyatun, ya. Ini al-adilatu. 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 Jadi al-malikatul arabiyatul jamilatul ghaniyatul adilah artinya ratu Arab, ratu Arab yang cantik, kaya dan adil itu, ya. Adil itu, oh bukan adil ya. Kalau sini adil, ini terkenal. Oke, terkenal itu apa? Masyhur. Sudah pernah muncul, masyhur. Jadi kalau sifat terakhir dari raja di sini itu adil, sifat terakhir dari ratu pada soal itu terkenal. Terkenal. Jadi al-masyhur, al-masyhuratu. Al-masyhura, al-masyhuratu. Al-masyhuratu. Coba lihat beralif lam, beralif lam, beralif lam, beralif lam, beralif lam. Oleh karena selaras. Ini 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 selaras. Tamarbutah, 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 tamarbutah. Selaras. Jadi tamarbutah itu kalau berdiri sendiri seperti ini ya. Tapi kalau dia sambungkan ke kanan itu seperti ini. Nah, ini tamarbutah kalau dia berdiri sendiri, terisolasi dari yang lain. Tapi kalau dia disambungkan ke kanan, dia jadi begini. Ya. Nah, itu soal nomor 4, soal nomor 5 terakhir nih. Terakhir. Universitas itu jami'ah. Ingat, universitas itu perempuan. Jami'ah, ya, jami'ah. Kemudian sifat yang menjelaskannya tua. Tua itu qadim. Nah, oleh karena ini perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Qadimah, ya kan? Qadimah. Kemudian terkenal itu sama dengan ini masyhurah. Masyhurah. Nah, mari kita beri harakat. Ini sebuah berarti bertanwin, jami'atun. Nah, ini pun begitu bertanwin, oleh karena ngikutin ini qadimatun, ya. Ini pun begitu mengikuti ini masyhurah. Jadi jami'atun, qadimatun, masyhuratun artinya sebuah universitas yang tua dan terkenal. Sebuah universitas tua dan terkenal. Kalau universitas tua dan terkenal itu pakai alif lam. Al-jami'atu, al-qadimatu, al-masyhuratu. Atau al-jami'atul qadimatul masyhuratu. Ya begitulah cara menerjemahkan prasa-prasa dalam hal ini prasa kata benda dua,
dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab dan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari terjemahan tadi ini bisa dilihat bahwa bahasa Arab itu sangat matematis, ya, sangat matematis. Di situ ada konsep keselarasan. Kalau ini beralif lam, yang itu beralif lam. Kalau kata benda beralif lam, kata sifat yang mengikutinya harus beralif lam, dan sebagainya. Oleh karena itu konsep-konsep dasar sebelum prasa kata benda dimunculkan itu harus difahami. Jangan dianggap remeh itu, ya. Jangan dianggap remeh. Itu sudah kita susun sedemikian sehingga kalau itu difahami, kita tidak akan menemukan kesulitan yang memadai untuk menerjemahkan prasa kata benda dua dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi kesulitan yang ini adalah kesulitan kosakata. Kalau kesulitannya kosakata, ya kita bangun kosakata. Kita lihat kamus, gitu. Jadi kosakata yang sudah dimunculkan itu dicatat, dihafalkan. Ya, dihafalkan. Oke, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.